Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan saya sehat. Hari ini kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita bahasa Indonesia. Di sini kita akan baca sekilas tentang sejarah kereta api. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 102. Di situ sudah ada teksnya. Kalian juga bisa baca sendiri, juga bisa simpan dari penjelasan teacher ya. Kereta api digunakan sebagai alat transportasi, ya, alat kereta yang menempuh perjalanan jarak dekat. Ada juga kereta yang beroperasi untuk menempuh perjalanan antar kota, ya. Ada kereta yang mengangkut penumpang, ada juga kereta yang khusus untuk mengangkut barang-barang, ya. Jadi kereta api ada bagian kategori-kategorinya, ya. Kereta api terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian lokomotif dan gerbong, ya. Bagian lokomotif adalah tempat mesin untuk menggerakkan kereta. Ya, lokomotif pertama dibuat dengan bahan bakar batu bara yang menghasilkan uap, ya. Uap yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kereta. Karena di situ ada gambar-gambarnya, kalian bisa perhatikan bagian-bagian kereta apinya, ya. Setelah itu pada tahun 1925 lokomotif diesel diperkenalkan, ya. Lokomotif diesel tidak bertahan lama. Sejak listrik ditemukan, teknologi transportasi juga memanfaatkan tenaga listrik, ya. Di Indonesia kereta yang digerakkan dengan tenaga listrik disebut dengan KRL atau kereta rel listrik, ya. Kemudian kereta listrik dikembangkan menjadi kereta peluru, ya, yang memiliki kecepatan tinggi. Ini telah ditemukan kereta dengan kecepatan melebihi peluru, jadi sangat cepat kereta itu melaju, ya. Kereta tersebut bernama kereta maglev. Kereta ini memanfaatkan gaya magnet sebagai tenaga penggerak, ya. Kereta maglev dapat menempuh jarak hingga 603 km dalam waktu 1 jam. Wah, sangat cepat sekali. Ya, kalian bisa lihat di situ perubahan listrik, perubahan kereta dari waktu ke waktu, terutama pada zaman dahulu nenek moyang kita menaiki kereta. Model keretanya adalah kereta dengan mesin uap, ya. Kalian bisa lihat model keretanya masih sangat kuno. Biasanya ada di televisi atau di film-film pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan ataupun lain sebagainya. Setelah kereta uap dikembangkan pula kereta listrik, ya. Sudah pernah naik kereta, ya, LRT yang ada di Palembang, ataupun kalian pernah naik kereta yang biasa dari antar kota ke kota, ya, yang ada saat di Palembang saat ini, ya. Setelah ada kereta listrik, kereta maglev. Kereta maglev ini di Indonesia belum ada, ya, hanya ada di negara-negara maju, ya. Di Indonesia hanya ada kereta listrik, ya. Jadi kereta yang kalian gunakan, terutama yang ada di LRT yang ada di Palembang ini, kereta gantung yang ada di Palembang ini, mereka menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi, ya. Selanjutnya kita akan baca tentang perkembangan sepeda. Kalian bisa lihat di buku kalian pada halaman 106. Di situ akan bacakan sekilas tentang perkembangan sepeda, ya. Dapatkah kamu mengendarai sepeda? Nah, kalian bisa mengendarai sepeda, ya. Untuk mengendarai sepeda kita harus memerlukan keseimbangan badan dulu. Kalau semuanya kita tidak bisa mengimbangi badan, maka akan berat sebelah sehingga bisa jatuh, ya. Sepeda telah ditemukan beratus-ratus tahun lamanya, ya. Dahulu sepeda terbuat dari kayu dan tidak memiliki ban, ya. Kalian bisa lihat di buku kalian, ya. Atau yang kita sebut dengan sepeda Draisiner, ya. Itu sepeda pada zaman dahulu, ya. Salah satu jenis sepeda yang pertama adalah sepeda Draisiner, ya. Sepeda tersebut tidak memiliki pedal, ya. Jadi bagian dudukannya itu bukan terbuat dari busa, ya, nggak ada pedalnya, ya. Kemudian tidak ada engkolnya itu, ya. Jadi ketika kita mau menaiki itu sangat susah kalau sekarang, ya. Tapi itu di zaman dulu enggak, ya, nggak jadi masalah, ya.
Sepeda tersebut tidak memiliki pedal, tetapi memiliki setang yang dapat memutarkan roda depan. Ya, sekitar tahun 1870 diciptakan sepeda dengan roda depan yang lebih besar. Ya, sepeda tersebut sudah memiliki setang dan tidak memiliki rantai. Pedal tersebut dipasang pada roda depan. Nah, ini pada gambar ini ya, roda bagian depannya sangat besar ya, sedangkan roda bagian belakangnya sangat kecil ya. Perkembangan sepeda dengan bentuk seperti sepeda pada masa kini dimulai pada tahun 1985 ya. Sepeda mulai memiliki pedal dan rantai ya. Rantai akan menarik roda belakang maju ketika pedal dikayu. Pada awal diciptakan sepeda masih berat ya, setelah menggunakan ban yang dipompa. Setelah lebih ringan dan lebih menahan guncangan ya. Sebelum memiliki persneling sehingga membutuhkan tenaga lebih besar ketika dikayu pada waktu mau nanjak ya. Selanjutnya sepeda mulai memiliki persneling ya. Jadi sepeda bermacam-macam ya. Ada sepeda gunung, ada yang digunakan di segala medan ya. Ada juga sepeda balap dapat digunakan dengan kecepatan tinggi ya. Kemudian ada juga sepeda hibrid merupakan perpaduan antara sepeda gunung dan sepeda balap ya, sehingga ini cocok digunakan di jalan raya atau juga sepeda ontel ya. Sepeda jenis ini populer sejak dahulu hingga kini. Sepeda ontel masih banyak kita temukan di wilayah-wilayah Indonesia, terutama di masyarakat pedesaan ya. Kalian bisa temukan sepeda-sepeda ontel ya. Sebagai alat transportasi, sepeda memiliki banyak manfaat ya. Sepeda adalah kendaraan yang ramah lingkungan yang pastinya karena kenapa? Karena sepeda tidak memakai bahan bakar sehingga tidak mengeluarkan asap ya yang menimbulkan polusi udara ya. Penggunaan sepeda dapat mengurangi kemacetan lalu lintas ya. Kalau kalian sedang menggunakan sepeda, kemungkinan besar kemacetan lalu lintas juga bisa terkendalikan. Selain itu yang tidak kalah penting, bersepeda juga menjaga kesehatan tubuh. Karena ketika kita mengayuh ontel atau mengayuh sepeda itu sama saja kita dengan berolahraga ya. Dengan bersepeda tubuh kita berolahraga setiap harinya. Meskipun demikian, Indonesia menggunakan sepeda belum dilakukan secara umum ya. Karena kenapa? Bagi masyarakat Indonesia banyak pertimbangan ketika mereka hendak memilih sepeda untuk jarak yang mereka tempuh, terutama untuk jarak-jaraknya yang jauh ya. Di beberapa negara maju ya sudah banyak yang sudah menerapkan sepeda sebagai alat transportasi utama dalam kegiatan sehari-hari. Kalau di Indonesia enggak ya, masih banyak masyarakat kita yang menggunakan kendaraan pribadi untuk beroperasi, untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Padahal kalau dihitung-hitung, untuk kalau kita dipikirkan untuk posisi positifnya lebih banyak menggunakan sepeda. Tapi kalau jalannya jauh ya, sedangkan waktu yang kita butuhkan itu tidak panjang ataupun tidak lama, memang lebih efektif kita menggunakan kendaraan bermotor ya, baik itu mobil ataupun sepeda motor. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai PPKN. Di sini adalah mengenai perbedaan ya. Kalian lihat di buku kalian pada halaman 108 yang kali kita jelaskan. Terutama untuk pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah jelaskan begitu sangat pentingnya kita saling menghargai dan menghormati, terutama perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita ya, dengan menghormati yang ada di sekitar kita ya. Karena dengan adanya perbedaan itu bisa menciptakan persatuan sehingga kehidupan kita bisa menjadi rukun dan berdamai ya. Langsung saja kita menjelaskan pembahasan kita matematika. Di sini sama saja kita menghitung keliling bangun bata. Kalau kemarin kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya, menghitung bangun keliling itu hanya menambahkan bagian sisi-sisinya saja. Di sini sisi atasnya sudah lihat tahu berapa sentimeter, kemudian sisi bawahnya 10 cm, sisi kanannya ada berapa sentimeter, sisi kirinya belum diketahui. Karena sisi kiri karena sama panjangnya dengan sisi kiri, berarti sisi kirinya ada 4 cm juga ya.
Jadi kita hitung saja 8 ditambah 4 tambah 10 ditambah 4 berapa hasilnya? Beli 12 tambah 10 22 tambah 4 26 cm. Untuk menghitung ini sangat mudah ya, berkali-kali kita sudah paham. Ya, selanjutnya kita adalah membahas tentang SPDP, itu membuat karya teknik memotong, melipat dan menyambung. Kemarin juga sudah kita bahas ya, tidak dijelaskan lagi ya, kalian bisa praktekkan langsung di rumah ya, membuat karya baik itu dengan teknik menyambung, teknik memotong ataupun teknik melipat. Teacher akhirnya boleh bikin bebas saja, boleh bikin bebas, boleh kotak pensil, boleh mainan ataupun boleh tempat celengan ataupun tempat menabung uang dan lain sebagainya ya. Oke, thank you so much untuk masalah tugas. Nanti langsung saja teacher share kalau Google Classroom. Kalau ada yang ditanyakan nanti langsung tanya ke teacher ya. Thank you, goodbye.